الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Rasulullah mengatakan ilbasu min siyabikum al-bayad. Pakailah pakaian kalian yaitu yang berwarna putih. Fa innaha min khairi siyabikum. Karena itulah sebaik-baiknya pakaian. Dari warna putih sebaik-baiknya pakaian. Wa akfinu fiha mautakum. Juga kafankan mayat atau jenazah di antara kalian dengan yang berwarna putih, dengan kain yang berwarna putih. Dalam hadis yang lain riwayat Samrah bin Jundab, Rasulullah mengatakan ilbasu min siyabikum al-bayad. Pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innaha atharu wa atyab. Karena pakaian yang berwarna putih itu lebih nampak sucinya, wa atyab, dan nampak keindahannya atau dia nampak lebih baiknya. Wa kafinu fiha mautakum. Juga kafankan jenazah di antara kalian dengan kain yang berwarna putih. Nah, ini suruhan pertama, sunnah memakai pakaian berwarna putih. Jadi bukan bermakna wajib, sunnah putih. Jadi bapak-bapak yang malam ini pakai baju putih, alhamdulillah telah melaksanakannya. Kami yang belum pakai, bagaimana nasib kami jadinya? Nah, ini perlu perdetil bahwa tidak bermakna yang bukan warna putih menjadi makruh, tidak. Sunnah di antara warna pakaian pilih yang putih, terutama di waktu salat. Dan itu lebih baik karena putih itu nampak sucinya dan kita lebih berhati-hati menjaga kesuciannya. Jadi begitu ada sedikit sesuatu yang menempel, kita langsung tahu ini tidak baik, artinya bisa bernajis, bisa macam-macam. Jadi kita lebih ekstra hati-hati menjaganya. Selain daripada warna putih itu lebih utama dipakai di waktu salat. Namun kita tidak bisa menghindar dari sekian pakaian kita ada yang tidak berwarna putih. Apakah kita harus mengganti dengan warna putih semua? Tidak mesti, tapi usahakan perbanyak saja, terutama di waktu-waktu untuk salat. Tapi jangan merasa bahwa yang tidak pakai warna putih merasa seakan-akan telah melakukan atau meninggalkan sunnah. Tidak, karena tidak ada larangan selain warna putih kecuali dua warna, dan itu bagi laki-laki. Tidak ada larangan selain warna putih kecuali dua warna yang dimakruhkan oleh para ulama dipakai oleh laki-laki, dan itu berdasarkan hadis Nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui hadis Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbain mu'asfarain faqala inna hadhihi siyabul kuffar fala talbasha. Rasulullah pernah mengatakan kepada Abdullah bin Umar yang memakai pakaian berwarna kuning. Mu'asfar itu kuningnya kuning tidak ada selingan lain, kuning tok,
Jadi dari kepala sampai ke kaki kuning tu, enggak ada selingan, enggak ada warna-warna yang bercampur, enggak ada. Kuningnya bukan krim, kuningnya bukan oranye. Ada dua barang ni nama. Kuning telur yalah kuning telur. Telur kuning atau kuning telur. Jadi seluruhnya kuning. Warna salah satu partai lah. Begitulah. Bah mudah dah ingat. Ini Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Umar bin Al-As ketika memakai pakaian yang semuanya berwarna kuning, kata Rasulullah, ini hadhihi siyabul kufar. Inilah pakaian yang sering dipakai oleh kafir. Maksudnya oleh agama lain. Fala talbasha, jangan pakai lagi, kata Rasulullah. Kemudian dalam hadis yang lain, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya saubain mu'asfarain. Di kesempatan yang lain, melalui hadis yang lain, Rasulullah melihat aku memakai pakaian yang berwarna kuning. Faqala, beliau Rasulullah berkata, ummuka amartika bihadza, amartaka bihadza, apakah ibumu menyuruhmu memakai baju ini? Kata Rasulullah, qultu aghsilhuma ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, dia tahu maksudnya Nabi tidak suka dengan warna baju itu. Lalu dia mengatakan, nanti ku cuci ya Rasulullah, maksudnya ku ganti warnanya. Bahasa kita wante, nanti ku wante ya Rasulullah. Cuma kah nak sebut wante, maksudnya dia ganti warnanya nanti. Qala bal ahriqha, tidak usah dicuci, kata Rasulullah, kalau perlu bakar. Ahriqha, kata Rasulullah, bakar. Dalam hadis yang lain disebutkan tentang pakaian berwarna merah. Jadi selain daripada warna kuning, juga ada hadis lain yang menyebutkan berwarna merah. Merahnya juga sama, merah, seluruhnya merah, tidak ada corak atau pola atau warna yang bercampur. Merah warna partai jugalah. Tadi kuning juga warna partai, yang merah ini juga warna partai. Jadi seluruhnya merah. Ini juga pakaian yang dimakruhkan bagi laki-laki. Dan Imam Nawawi telah menjelaskan dalam kitab Majmu' ketika menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, ketika menjelaskan tentang maksud hadis Nabi ini, Imam Nawawi mengatakan bahawa waqad yakunu an-nahi an labasil mu'asfar li ajli tashabbuh bil kuffar. Maksud Nabi melarang dua pakaian itu, indikatornya atau alasan yang paling kuat adalah karena tashabbuh bil kuffar. Itu bukan pakaian muslim, itu pakaian agama lain di luar Islam atau kafir. Sekarang kan agama lain mereka sering memakai pakaian warna itu. Contoh kalau sekarang pun muncul agama Buddha, itu orang-orang Shaolin segala macam itu kan pakaiannya memang pakaian warna kuning seluruhnya. Nanti di malam-malam tertentu sinterklas juga memakai pakaian merah sebagian. Jadi maksud Nabi, jangan bertasyabbuh, jangan biasakan bertasyabbuh dengan pakaian kafir. Selain itu juga kenapa makruh untuk laki-laki, karena itu mirip dengan pakaian perempuan. Jadi identiknya dengan perempuan. Maka tidak baik kita memakai pakaian yang kuning keseluruhan dan merah keseluruhan. Bukan merah hati, Pak. Bukan merah maron itu, bukan. Karena kan baju kita ada yang merah maron, itu tidak termasuk. Memang merah darah, merah total. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Ada satu hadis Nabi pernah memakai pakaian merah.
Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa qad ra'aituhu fi hillati hamra ma ra'aitu syai'an ahsana minhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari kulihat beliau berpakaian fi hillati hamra dengan jubah berwarna merah, dan tidak pernah kulihat indahnya pakaian Rasulullah selain daripada itu. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari yang mensyarah Sahih Bukhari, bahawa yang dimaksud oleh hadis Nabi pernah pakai pakaian merah, itu merah hullatu hamra, itu hadiah dari Yaman, jubah itu, dan itu bukan merah total, tetapi ada campuran garis-garis dengan warna yang lain. Jadi bukan bermakna Nabi pernah memakai yang total warna merah, tidak. Baik, jadi itu yang dimakruhkan dalam berpakaian. Kalau di luar salat makruh, dalam salat lebih makruh. Tapi yang warna-warna maron, merah-merah yang tidak seperti darah tidak mengapa, insya-Allah. Nah, bagi perempuan tidak ada batasan warna. Laki-laki lebih disukai warna putih. Warna lain mubah, tidak mengapa. Makruh pada dua warna. Itu dua warna kuning dan warna merah. Itu pun bukan makruh tahrim, bukan makruh mendekati haram. Sebaiknya dihindari. Itu saja. Oh, sekali-sekali terpakai, tidak mengapa. Tapi usahakan ya jangan dibawa ke dalam salat. Bagi perempuan itu tidak ada batasan warna. Karena dunia perempuan itu adalah dunia perhiasan. Apakah perempuan sunnah juga memakai pakaian warna putih? Para ulama menyebutkan ketika mensyarah hadis tentang pakaian warna putih, anjuran itu untuk perempuan dan laki-laki, namun lebih utama laki-laki yang melaksanakan ini. Karena perempuan boleh-boleh saja memakai warna putih, syaratnya pakaiannya tidak menampakkan auratnya. Jadi sebenarnya bagi perempuan harus lihat-lihat keadaan. Kalau pakaian warna putihnya menyebabkan tembus pandang, maka lebih bagus tinggalkan. Sebenarnya warna pilihan bagi perempuan tergantung uruf di satu tempat. Kalau di satu daerah terbiasa memakai putih, tidak masalah. Seperti kita, Asia Tenggara, Brunei, Malaysia, Indonesia, Thailand Selatan, itu perempuannya pakaian salat memakai mukena warna putih, dan itu menjadi perkara yang biasa, urufnya, adatnya memang biasa itu. Jadi semua mukena dijahit rata-rata warna putih. Oh, ada ibu-ibu pengajian, ada kelompok-kelompok pengajian, nanti kadang-kadang satu kelompok pengajian buat warna putih semuanya. Itu tidak mengapa. Syaratnya jangan tembus pandang. Jadi harus tebal, kainnya tebal, tidak tembus pandang. Namun kalau dibawa ke daerah yang tidak terbiasa memakai pakaian putih, maka itu menjadi hal yang aneh, dan itu sebaiknya tinggalkan. Contoh negara-negara tertentu seperti Arab Saudi, Afghanistan, itu terbiasa dengan pakaian berwarna hitam. Lalu tiba-tiba kita salat di tengah-tengah mereka dengan mukena warna putih. Bukan tidak boleh, tapi hanya tidak cocok berada di satu daerah yang kebiasaannya memakai pakaian hitam. Jadi perempuan itu kondisional sekali. Jadi mukena itu jangan kira bahawa kalau mukena warna hitam dianggap tidak bagus. Nugget, yang ket warna putih. Bukan begitu. Lihat tertutup aurat atau tidak. Mau pakaian yang lain, warna lain, boleh, tidak mengapa. Namun satu warna yang patut dihindari untuk semuanya yang sudah kita bahas, yaitu jangan sampai jatuh ke warna yang menjadi ciri khas pakaian syuhrah. Kita sudah jelaskan pakaian syuhrah, yaitu pakaian yang ketika kita pakai menjadi daya tarik bagi orang karena punya
keunikan dan keanehan. Jadi pakaian-pakaian unik yang antik, warnanya beda, tampil beda, malah itu tidak dibolehkan. Itu pakaian syuhrah. Makanya sekarang kalau muncul mukena bagi perempuan, mukena pelangi. Jadi warnanya warna pelangi. Dia atur semua warna pelangi. Itu pakaian syuhrah. Itu jangan dipakai, karena ketika kita masuk ke masjid atau kita berada di kawanan orang ramai, orang akan melihat ini aneh. Itu ketika terasa aneh, bagi sebahagian orang tidak berilmu bangga karena merasa tampil beda. Bagi orang berilmu, ketahuilah Nabi melarang pakaian seperti itu. Karena orang yang memakai pakaian syuhrah untuk terkenal, dia pakai pakaian aneh, maka Allah akan beri dia pakaian zullah. Yang pakai syuhrah di dunia, Allah pakaikan zullah, pakaian yang hina di akhirat, lalu dibakar bersama pemilik pakaian itu dalam neraka. Itu hadis Nabi SAW. Maka jemaah melakukan Allah, masalah warna pakaian, kesimpulannya adalah yang ada warna putih sering-sering dipakai, namun bukan bermakna warna lain menjadi haram atau makruh, kecuali warna kuning atau merah total dalam banyak pandangan. Kadang-kadang begini, kalau kita mau pakai yang putih terus-terusan kan nggak mungkin juga. Kita ada baju-baju yang diberi oleh orang, dihadiahkan orang, tidak kita pakai, kasihan. Orang sudah kasih, orang juga mau dapat pahala dari kita. Makanya kita pakai, menghormati, menghargai, itu baik. Baik, itu ada yang pertama pada malam ini.